nuansanya seperti di pusat kota ataupun NKRI Kami warga kompleks. Sorong hit J Isakala Suat featuring Jangan lupa pakai api Solo. Nama saya Alwi, jabatan saya di lingkungan RT 7 RW 5 sebagai sekretaris RT, beralamat di Jalan Malinda 10, KPR Raihana, Lorong 6. Kegiatan yang saat ini lingkungan RT 7 RW 5 lakukan yaitu dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-75 ini. Kami pengurus maupun warga yang di sini bagaimana berupaya untuk menyambut kemeriahan HUT RI ini dengan kreasi dan kreativitas dari masing-masing warga. Lingkungan RT 7 RW 5 ini terdiri dari 13 lorong di lingkungan KPR Raihana. 13 lorong ini semua melibatkan diri untuk ikut serta dalam perlombaan. Ada beberapa kriteria perlombaan yang kami coba untuk buat supaya kemeriahan HUT RI ini lebih meriah. Di antaranya yaitu lomba kebersihan lorong, kemudian ada juga lomba kebersihan antara rumah warga, dan juga lomba-lomba yang lain seperti lomba mancing, lomba masakan tradisional, lomba tumpeng yang nanti akan kita selenggarakan pada puncak acara di tanggal 17 Agustus 2020. Itu mungkin kompleks ini sebelumnya adalah kompleks percontohan se-Kota Sorong dan se-Papua Barat. Kompleks ini dinamakan Kampung Yabanonti, Raihana, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Mungkin seperti yang terlihat dengan suasana kemeriahan ini di masing-masing lorong ini sudah mulai, karena penilaian dari tim juri juga sudah berjalan sejak tadi malam. Nah, beberapa tim juri yang sudah ditunjuk oleh panitia mulai melaksanakan tugas, ya mungkin dengan beberapa kriteria, termasuk yang pertama tegaknya bendera merah putih, kemudian protokol kesehatan berhubung karena situasi kondisinya COVID-19 yang sekarang, sehingga menjadi prioritas kita. Setiap kegiatan diwajibkan untuk semua warga yang terlibat di dalam kegiatan ini untuk melakukan protokol kesehatan. Seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Peri Sandria, tinggal di Komplek Raihana Lorong 3. Kebetulan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-75. Dan alhamdulillah di komplek kami sekarang sedang mengadakan perlombaan kebersihan, baik antar lorong dan antar rumah masing-masing. Nah, tujuan dari kegiatan ini kami buat yaitu salah satunya melihat fenomena yang ada di wilayah Kota Sorong. Sekarang banyak terjadinya sebuah kebanjiran. Nah, dengan adanya momentum Hari Kemerdekaan di 75 ini, kami mengawali dari hal terkecil, memulai dari komplek untuk bagaimana menjaga lingkungan bisa lebih bersih dan lebih tertata dengan rapi. Kita tidak bisa berbuat lebih di tanah Kota Sorong yang kita cintai ini
tapi kita memulai kebersihan lingkungan dalam mengatasi banjir di lingkungan komplek kita masing-masing. Terus yang selanjutnya adanya perlombaan kebersihan lingkungan ini bisa meningkatkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, baik antar sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga Kota Sorong yang sama-sama semuanya ada bercampur baur, ya, di Kota Sorong ini. Terus yang selanjutnya kita mempunyai tema dalam hari ulang tahun kemerdekaan yang 75 itu ini yaitu merah putihkan Indonesia di tanah Papua. Artinya di fenomena polemik politik yang luar biasa di Kota Sorong, kita mengawali sesuatu kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini hasil karya dari teman-teman yang ada di Lorong 3. Jadi dengan adanya perlombaan kebersihan lingkungan, kita bisa melihat potensi-potensi keahlian-keahlian yang dimiliki oleh Lorong 3, ya. Ini ada yang membuat Garuda Pancasila sebagai simbol lambang negara kita yang kita junjung tinggi derajatnya. Terus yang selanjutnya tadi kita melihat ada pipa di situ sebagai simbol bahwa Papua ini memang terlahir untuk sama-sama menciptakan sebuah keanekaragaman yang menyatu kepada Nusantara ataupun Indonesia, seperti itu. Dalam rangka perlombaan kebersihan lingkungan, jadi tiap masing-masing rumah harus mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya menyediakan tempat air cuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan tisu. Nah, tisu ini supaya tidak dibuang ke tempat, ke got dan sebagainya, jadi kita juga siapkan tempat sampah. Tempat sampah karena momentum ini kemerdekaan, ya, jadi tempat sampah juga dicat dengan warna merah putih sesuai dengan tema kita, kan begitu. Kebetulan ini ada masyarakat juga, warga dari Lorong 3 yang suka bercocok tanam, suka menanam bunga-bunga, sayur-sayuran juga ada. Terus juga apotek hidup yang ada di rumah masing-masing. Seketikanya nanti kalau ada sakit, minimalnya tiap rumah sudah memiliki obat yang ada di halaman rumah. Ditakutkan nanti sakitnya darurat, bisa diobati secara mandiri di rumah, karena kebetulan tanamannya sudah kami siapkan. Nah, ini juga sebagai identik lambang bahwa Papua ini bagian dari Nusantara. Di dalam kemerdekaan ini kita masukkan kebudayaan yang ada di Papua. Salah satunya dengan membuat pipa dalam sistem lukisannya, ukiran. Terus yang selanjutnya inilah hasil karya Lorong 3. Nah, dilengkapi dengan Lorong 3 ini memiliki tanaman yang memang tanaman ini dipersiapkan untuk Lorong 3 pada khususnya, kan gitu. Pada umumnya barangkali nanti ada yang memerlukan, mungkin tanaman ini hanya sifatnya sedikit, ya. Nanti kedepannya setelah adanya kegiatan seperti ini mungkin akan dikembangkan lagi, supaya bisa memberikan kemanfaatan bagi Lorong 3 dan khususnya pada umumnya yang lainnya. Dan ini juga ada kolam. Nah, kolam ini dipersiapkan nanti untuk lele. Jadi kolam, tanamannya ada, apotek hidupnya ada, sayur-sayurannya ada. Nah, tidak lengkap kalau tidak ada namanya kolam untuk ikan lele. Nanti kita tanam di sini piara ikan lele untuk bisa dikonsumsi oleh warga yang ada di Lorong 3 selaku pengelola yang punya wilayah di Lorong 3. Ada penerangannya juga lengkap, ada tanaman-tanaman untuk memperindah, mempercantik taman yang dimiliki oleh Lorong 3, ya. Terus yang selanjutnya ini hiasan-hiasan merah putih. Pas masuk ke gerbang itu merah putih, ternyata di dalam merah putih
beraneka ragam warna yang sangat luar biasa. Luar biasa. Itu gambar Bung Karno. Ini hasil karya saudara-saudara dari warga Lorong 3, gambar Bung Karno. Ya, gambar Bung Karno. Ya, luar biasa lah. Ini hasil karya tangan Lorong 3 kan begitu. Di dalamnya ada kolam, terus ada tanaman, ada taman, ada buah naga dan sebagainya. Ini milik pribadi ini, yang dikelola oleh pribadi untuk memperindah. Ya. Terus yang selanjutnya Lorong 3 memiliki misi yaitu menyatukan persatuan dalam bingkai Nusantara. Ya. Jadi di sini itu beraneka ragam warna, tetapi kita ini Nusantara. Kita telah masuk di Lorong Rehana 6. Di sini tetap Rehana 6, ada juga dia memasang spanduk yang bersimbolkan merah putih. Tetap tiap lorong mengikuti protokol kesehatan yang sudah disediakan. Ada air cuci tangan dengan sabunnya. Nah, inilah hasil dari inovasi gagasan-gagasan yang dibuat oleh warga Rehana 6 dalam perlombaan kebersihan lingkungan. Kita bisa lihat tanaman-tanaman di samping rumah, di depan rumah, di samping rumah juga ada. Sampai dasar lantai kita bisa lihat bersama cat beraneka ragam cat. Ini yang memperindah, ini yang memperunik ya suatu perlombaan. Nah, di sini telah digambar SpongeBob. SpongeBob ini menyimbolkan bahwa di Rehana ini luar biasa orang-orangnya suka SpongeBob. Dan ini kita bisa lihat di atas. Di atas kita bisa lihat ada payung-payung untuk yang bersimbolkan apa ya? Supaya tidak kepanasan. Oh no. Terus selanjutnya ini kita bisa lihat tanaman-tanaman yang di Lorong 6. Ada meja juga, meja berwarna merah putih. Mejanya berwarna merah putih. Terus kita maju lagi ke depan. Jadi gagasan dan ide ini dibuat pada umumnya ini masyarakat berlomba-lomba ya untuk bagaimana menghias kompleknya, rumahnya, lingkungannya supaya unik, bersih, rapi, tertata dengan baik. Dan yang utama ini adalah penghijauan. Di sini ada penghijauan baik itu bunga ataupun tanaman sayuran ataupun apotek hidupnya ada. Baik di masing-masing rumah ataupun tiap komplek yang memiliki wilayah kosong, dia bisa memanfaatkan wilayahnya untuk dimanfaatkan buat tanaman ataupun kolam dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat ini keunikan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa kita bisa rasakan bersama. Masuk ke dalam komplek dalam nuansa warna-warni dalam bingkai yang merah putih, di dalamnya beraneka ragam warna kan begitu. Ini kalau malam bagus ya? Nah, kalau malam. Jadi ini kalau malam semua ini terang. Lampu hidup. Lampu hidup. Wah. Kalau malam ini nuansanya seperti di pusat kota ataupun di Rehana ini ada bercahaya kilauan. Di Kota Sorong ini kalau pas malam di sini tidak gelap, Pak. Kalau malam di sini terang. Memancarkan cahaya dari lampu-lampu yang dibuat oleh warga Lorong 3, Lorong 6 dan lorong semuanya. Sedap. Seperti itu. Nah, ini juga gamburannya, ini ada lampu-lampu penerangan. Siang pun indah, sore pun indah, malam pun akan lebih indah, bercahaya kan begitu Pak ya. Nah, ini ada warga-warga memiliki tanaman-tanaman pribadi untuk kelangsungan hidup warga ya. Disinilah penghijauan-hijauan ini milik pribadi warga masing-masing berinisiatif di masa corona ini Pak.
di masa corona ini banyak masyarakat yang tidak aktif dalam bekerja. Dengan adanya kita dirumahkan, jadi masyarakat bisa membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kelangsungan hidupnya, baik dari tanaman sayurnya, tanaman apotek hidupnya, dan perikanannya. Masing-masing ada dan di komplek pun ada. Dari Komplek Rehana Kota Sorong mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Saya Papua, Go Indonesia, kita orang Nusantara. NKRI harga mati. 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 Kami warga Kompleks Rehana Kota Sorong mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Oke guys, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih buat kamu yang sudah subscribe channel ini. Oke, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya. Akhirnya saya Afri pamit. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. See you next time again. Bye-bye.